Cowok cerita. Mau cerita apa? Lagi dekat sama cowok. Hah? Cowok? Sejak kapan? Udah 2 mingguan sih Bun. 2 minggu? Udah pernah kan? Ini baru banget. Emang kamu kenal dari mana? Aku baru kenal dari sosmed aja sih lewat Instagram. Terus pekerjaannya? Dia belum bekerja Bun. Dia masih bekerja. Loh, kan mama udah kasih tahu kalau cari pasangan atau ada dia udah mapan, yang bisa bertanggung jawab buat kamu. Gimana sih kamu nih? Nah, dengerin ayah kamu. Pokoknya, ayah sama bunda nggak setuju kamu sama dia. Kenapa ya Bun? Ya karena tidak mapan, dia dirinya sendiri tidak mampu untuk bertanggung jawab buat diri sendiri. Tapi aku sayang cinta sama dia. Maka itu sayang. Dan sayang buat apa? Zaman sekarang nih memang begini, nggak bisa dengerin kata orang tua. Bu, Maunya dia sendiri terus. Anak itu. anak kamu juga. Eh, Loh, Mas, bukan itu anak kita. iya lagi. Jadi ini pacarnya miskin itu. Mau-maunya kamu sama dia. Ini siapa? Saya orang tuanya kata. Pulang. Ikut mama pulang. Jangan. Apaan sih? Jadi kamu mau sama dia? Apa kamu sih? Pulang. Saya pulang aja ya. Assalamualaikum Pak. Gimana kuliahnya? Baik. Mukamu kenapa? Tadi polis ditolak orang tua pacarku. Kenapa bisa? Dia nggak terima dengan kita yang miskin. Ya sudah, sabar aja. Mungkin belum jodoh. Bukannya langsung pulang sedih. Ya sudah, mau gimana? Kita juga begini kan? Kayak apa? Jadi gimana menurut lu? Oke, semangat aja ya Pak. Ini ada hubungan gimana menarik. Ingat Pak, hubungan. Hubungan ini mau aku bawa ke pengalaman dia. Kamu yakin mau sama dia nak? Yakin. Sedangkan kita, ya kamu tahu aja keluarga kita miskin gini. Belum lagi adik ini kuliah, mencari biaya dari mana? Kamu kerja juga belum tetap. Tapi aku yakin Mak, kau pasti bisa berusaha. Ya sudahlah, terserah kamu nak. Gimana ke depannya nanti? Yang penting aku sudah berjuang. Sama mama ya baik-baik mencari kerjaan yang bagus di luar sana. Ya biar kita nggak jadi ngerjain orang lah. Halo, selamat sore. Ya, perkenalkan, saya Mawar Janasewo dan rekan saya. Hari ini saya ingin sebelumnya mengenalkan nama Bapak siapa? Saya Adi, Pak Adi, Bapak Adi, usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Mohon sebelumnya pendidikan Bapak Adi apa ya Pak? Lulus SMA. Lulus SMA, pendidikan efek SMA berarti ya. Pekerjaannya saat ini yang lagi dilakukan? Jadi Kurir ya. Alamat Bapak di mana? di Bapak Indah. Nah, untuk ibunya, ibu sebagai ibu rumah tangga, boleh persilakan namanya? Ibu Ibu Kirani, usianya berapa? 22 tahun.
20 tahun. Pendidikan lanjutnya Bu? S1 tahun. Oh, S1 perawat. Sama dong profesi kita ya. Oke, status kesehatan dalam keluarga ibu dalam rumah tangga di keluarga baru ini apa Bu? Kesehatannya maksudnya sebelumnya ada sakit apa atau ada pernah kena opname yang berapa lama gitu? Tidak ada ya. Nah, mungkin Bapak boleh menceritakan sedikit posisi keluarga Bapak, contohnya misalnya dalam keluarga Bapak ada bersaudara, orang tuanya, dan juga Bapak anak berapa? Boleh Pak? Saya dua bersaudara, saya kan Ahmad. Iya. Terus adik saya itu laki-laki. Terus orang tua saya itu single. Single mom. Oh iya. Untuk ibunya? Aku saya anak tunggal. Anak tunggal ya. Anak tunggal, orang tuanya bagaimana? Masih ada? Masih ada. Dua-duanya. Oke. Suku bangsa Bapak dan Ibu? Suku Dayak. Suku Dayak. Ibunya? Banjarnya. Banjar Dayak ya. Kebiasaan makan Bapak ini di rumah gimana Pak? Apakah makannya suka beli di luar atau bagaimana? Jarang sih keseringan masak ya. Saya Saya masaknya kan. Oh gitu, wah seru ya. Tetangga baru ini ya. Mohon maaf Ibu, untuk agama Bapak dan Ibu apa ya? Itu suami saya agamanya Islam. Tapi ibu saya jadi Kristen. Oh jadi sebelumnya suaminya itu Islamnya, ikut ke ibu jadi agama Kristen saat ini. Untuk aktivitas dalam keluarga baru Bapak dan Ibu biasanya kegiatan apa? Kegiatan maksudnya apa? Nah misalnya di hari weekend ada kegiatan apa? Atau mungkin ada kegiatan pastinya gitu kayak bekerja, biasanya apa Pak? Jogging sih kalau weekend itu jogging. Jogging berdua ya, selain itu tidak ada? Tidak ada ya. Nah, untuk tahap perkembangan dalam keluarga baru atau kecemasan yang Bapak dan Ibu saat ini rasakan, biasanya apa Bapak? Biasanya kecemasan dalam keuangan. Keuangan. Terpenuhi kebutuhan. Itu yang saat ini Bapak cemaskan ya. Oke, saya mungkin ada pertanyaan lagi. Kebiasaan dulu dalam keluarga baru mungkin pada Bapaknya biasanya apa dulu? Dia suka makan berlebihan sih. Oh, kue berlebihan Bapaknya ya. Sampai sekarang masih Pulang malam juga. pulang malam. Masih sama ini Pak? Merokoknya? Masih. Masih sampai saat ini. Sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit untuk masalah kesehatannya? Belum pernah. Untuk ibunya? Belum pernah juga. Belum pernah dirawat di rumah sakit untuk masalah kesehatannya. Nah, untuk dalam pengkajian lingkungan ini dalam rumah ibu yang ibu tinggal di saat ini, apakah jauh dari tempat ibadah atau mungkin fasilitas kesehatan umum? Nggak terlalu jauh sih. Kira-kira berapa kilo untuk tempat ibadahnya? Sekiloan. Sekilo untuk fasilitas kesehatan umum yang dari rumah ke 2 kilo. 2 kiloan ya. Nah, Bapak dan Ibu biasanya dalam kegiatan posyandu ada sering mengikuti kegiatan itu? Sering ya? Nah, untuk Bapak dan Ibu biasanya kan dari keluarga baru nih, otomatis pasti ada biasanya niatan untuk memindah rumah atau mungkin tidak di dalam lingkungan itu lagi. Mungkin ada niatan untuk memindah dari rumah yang sekarang ini. Enggak sih, sudah bagus saja. Memang saat ini Bapak dan Ibu tinggal di mana? Di perumahan Lobaku. Bapak maksudnya saat ini tinggal masih sendiri atau masih tinggal dengan mertua atau dari pihak? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri ya. Oh tinggal sendiri, kontrak. Kontrak ya. Nah, ada kegiatan yang Bapak dan Ibu ikut dalam kegiatan masyarakat kayak mungkin misalnya seperti gotong royong ya, ada masih sering ikut aktif ya dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk komunikasi dengan orang tua atau mertua Bapak dan Ibu biasanya komunikasinya apakah ada masalah atau sesuatu yang mungkin terjadi dalam keluarga baru Bapak dan Ibu? Yang
untuk mertua saya sih, ya, nggak terlalu suka sama suami saya. Mertua? Mertua saya. Oh, orang tua dari ibu. Oh, kendalanya apa itu? Maksudnya ada masalah sebelumnya? Ada masalah sih. Boleh diceritakan masalahnya? Sempat nggak disetujui jadi kemarin pas mau Komunikasi. Terus saat ini masih untuk komunikasinya masih lancar, masih ada tahapan untuk berhubungan dengan mertua ya. Kalau misalnya dari pihak ibu, komunikasinya dengan mertua dari suami, orang tua dari suami bagaimana? Baik-baik aja ya. Nah, untuk para bapak keluarga, ini mungkin ada harapan ya dalam keluarga baru ini. Sama seperti pengkajian yang sebelumnya saya tanyakan, kalau bapak saat ini hanya sebagai kurir dan ibu juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, dan juga punya kebun. Mungkin harapannya bapak ke depannya dalam keluarga ini bagaimana bapak? harapannya sih dalam lingkungan semoga dirancangkan dapat kerjaan yang lebih cukupi. Ada harapan lain mungkin program ke depannya atau mungkin ada program untuk mempunyai anak bagaimana? Untuk kedepannya sih mampu yang masih pikirkan biaya sih. Oh, masih biaya ya. Nah, masalah yang dihadapi gimana cara bapak untuk bisa menyelesaikan masalah yang tadi bapak bilang itu kan komunikasi dengan mertua kan masih kurang itu gimana bapak solusinya? Mungkin solusinya ketika saya mendapat pekerjaan yang lebih layak mungkin akan mudah diterima sedikit-sedikit. Ada biasanya komunikasi dengan istri untuk masalah ini atau bapak pendam sendiri? Sering saya komunikasikan, cuman ya saya tetap berusaha sih dari pekerjaan yang lain. Oke, baik bapak, mungkin itu saja pengkajian yang bisa saya lakukan saat ini. Nanti saya akan atur waktu kembali untuk pertemuan kita selanjutnya ya bapak ya. Oke, terima kasih bapak ibu, selamat sore. Bapak Rizky, ya, terima kasih. Baik, dengan bapak siapa dan ibu siapa? Ya, ini saya lihat ini yang pertemuan kita yang kedua, dimana ini bapak dan ibunya kemarin itu menjelaskan tentang kendala di keuangan sama masalah ekonomi lanjut. Di sini apakah masih sama kendalanya atau kurang atau bertambah? Bagaimana? Untuk kendala sama sekarang saya masih mendapat kerjaan yang tetap. Untuk komunikasi sama mertuanya? masih kurang karena yang tadi pekerjaan saya masih belum lumayan nanti ketika sudah dapat pekerjaan yang bagus. Jadi masih merasa takut ya. Di sini yang penting dari suami istri ini, hubungan suami istri ini masih komunikasi masih lancar. Dari keluarga baru ini apa yang sama? Di keuangan sih. Cuma keuangan aja, dalam komunikasi suami istri lancar. Saya mau bilang di sini untuk komunikasi keuangan kedua mungkin dikomunikasikan lebih dalam lagi. Coba membina hubungan percaya. Bagaimanapun di sini kalian sudah mulai keluarga baru. Bagaimanapun kunci utamanya adalah saling mendukung dan teman-teman saling. Keluarga itu bisa berbagi tanggung jawab. Misalnya sebelum tidur kalian bisa menceritakan masalah kalian, bagaimana hari-harinya, sehingga permasalahan kalian itu atau selesaikan sekarang ini tidak kembali. Untuk orang tua, komunikasi orang tua kan bisa terbuka, berusaha walaupun ada kalanya orang tua itu tidak menyukai kalian. Dan kalian tidak sendirian, karena kalian itu jangan ragu untuk
selalu ada sesuatu yang Kamu harus ada jangan berusaha lebih baik lagi. yang digabungkan dengan kata-kata. Ya, betul. Senang bisa membantu. Jangan lupa pernikahan adalah perjalanan. Dan kalian akan belajar dan kesannya di jalan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum mas. Sering sedikit.